بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 12 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 544, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 12 sampai ayat 21 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athharu fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 18, wayahsabun, wayahsibun. Ini sinnya boleh di kasrah, boleh di fathah. Kemudian al-kadzibun, boleh dibaca al-kadzibunah, al-khasirunah, al-adzallinah. Ini semuanya adalah bacaan yang mutawatirah. Kemudian warusuli, warusuliya pada ayat 21. Demikian juga ana, biasanya kita membacanya pendek, tapi ada juga yang membacanya dengan bacaan panjang. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Mujadilah ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila najaitum, kalian berbisik ar-rasula, kepada rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu, maka dahulukanlah
baina yadai, di hadapan, najwakum, bisikan kalian, sadaqatan, sedekah, yaitu kepada orang-orang miskin. Dzalika, hal itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada tidak melakukannya. Wa atharu, dan lebih suci. Fa illam tajidu, maka jika kalian tidak mendapati, yaitu tidak mendapati sesuatu yang disedekahkan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 12 ini masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya yang bicara tentang adab majlis. Karena pada ayat-ayat sebelumnya Allah bicara tentang adab majlis. Kalau dikatakan tafassahu, longgarkan di dalam majlis, maka hendaklah kita melonggarkan. Kalau kita disuruh bangkit, maka hendaklah kita bangkit, karena tempat yang kita duduki sudah dimiliki oleh orang yang sebelum kita. Nah, ini semuanya adab majlis. Nah, termasuk adab majlis adalah kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi secara berdua saja, empat mata, saya ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adabnya adalah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wajib sedekah dulu. Kalau belum sedekah, tidak boleh ngobrol berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sedekah ini menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau dosa sudah dihapuskan, sudah pantas engkau berbicara berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu masih bawa dosa, tidak pantas berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sopan kepada Rasulullah, engkau bertemu dengan beliau membawa dosa-dosa. Nah, dosa digugurkan dulu dengan sedekah. Kalau sudah sedekah, baru datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ada urusan nih, pengen ketemu empat mata, saya sudah sedekah tadi, tetapi ayat ini saya kasih tanda merah pada nomor angkanya, nomor ayatnya. Ini untuk menunjukkan ayat ini sudah mansukh. Seperti biasanya ayat-ayat yang mansukh saya kasih tanda merah untuk nomor ayatnya. Karena itu para ulama mengatakan turun ayat ini belum ada satupun yang melakukan ayat ini selain satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman belum pernah melakukan ayat ini. Karena setelah ayat ini turun, kemudian Allah segera menurunkan ayat berikutnya, ayat 13. Nah, sehingga jarak antara turun ayat 12 dengan ayat 13 ini tidak begitu lama. Sehingga yang melakukan baru satu orang saja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Makanya ada buku dengan judul Khasa'is Ali, ya. Kekhususan atau keistimewaan Ali bin Abi Thalib yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Penulisnya adalah Imam Nasai, penulis kitab Sunan Nasai. Imam Nasai gara-gara menulis kitab Khasa'is Ali, keistimewaan Imam Ali, dianggap ini Imam Nasai orang Syiah. Akhirnya dia ditendangi, kemudian diusir dari kampungnya, dari Syam. Akhirnya keluar dari kampungnya dalam keadaan berdarah-darah, sakit, di tengah jalan mati. Inilah matinya Imam Nasai, seorang ahli hadis yang sangat besar, gara-gara apa? Tuduhan Syiah terhadap beliau. Kita tidak ngerti bagaimana riwayat hidup beliau. Ternyata ulama sebesar itu bisa dijadikan tandang-tandangan oleh orang-orang yang tidak punya adab kepada para ulama. Sehingga kita perlu ambil pelajaran dari kejadian ini. Jangan sampai gara-gara isu-isu yang tidak benar, akhirnya seorang ulama mati dalam keadaan mati yang memurkakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak mengatakan Allah murka kalau yang dibunuh adalah seorang ulama wali Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan. Nah, kembali ke masalah ini memang kekhususan Sayyidina Ali, dialah satu-satunya orang yang sudah melakukan ayat ini. Karena dia akan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi, dia terapkan ayat ini, sedekah. Dan ini wajar karena Nabi dengan Ali rumahnya seperti yang kemarin sudah kita tampilkan, rumahnya bergandengan. Saya tampilkan lagi supaya masih ingat, tergambar. Nah, ini rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Masjid Nabawi. Di sini rumah Nabi bersama Aisyah. Sementara di sini rumahnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, rumahnya nempel nih, ya.
Jadi dua kotak ini adalah rumahnya Nabi. Ini kamarnya yang ada tutupnya atapnya, yang lubang ini memang tidak ada atapnya untuk ruang tamu. Kemudian rumahnya Fatimah dan Ali di sini, yang ada atapnya, ini kamarnya. Kemudian yang tanpa atap ini adalah yang untuk ruang tamu. Ini rumahnya orang Arab zaman dulu kayak begini. Jadi ada ruang untuk tidur, ada ruang untuk ngisis. Nah, disitulah menerima tamu. Tidak ada atapnya. Ini kalau kita terapkan untuk Indonesia susah nih, udan terus nih. Kalau untuk Arab nggak ada masalah. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata ini terulang dalam Al-Quran 89 kali, dan kata-kata ini sebagai tanda-tanda bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Berbeda dengan ya ayyuhan nas, ini tanda-tanda surat-surat Makkiyah yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu untuk sedekah, Allah mengampuni. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sangat ringan sekali. Hukumnya tidak kaku. Kamu wajib begini, tapi kalau tidak mampu, ya sudah, tidak usah. Kamu wajib sedekah dulu sebelum ketemu Nabi, tapi nggak mampu, ya sudah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Islam ini adalah agama yang sangat mudah sekali, sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Hadis riwayat Imam Bukhari, derajatnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan ayat 13. Allah mengatakan, Ashfaqtum, apakah kalian itu takut? Antuqaddimu, bahwasanya kalian mendahulukan atau membayarkan baina yaday, di hadapan najwakum, bisikan kalian, sadaqatin, sedekah-sedekah. Fa'il, maka jika lam taf'alu, kalian tidak melakukan, wa taballahu alaikum, dan Allah sudah memberikan taubat kepada kalian, fa aqimus salata, maka tegakkanlah salat, wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat, wa ati'ullaha, dan taatilah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah itu khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apapun yang kalian amalkan. Ayat inilah yang menghapus ayat sebelumnya. Jadi maksudnya Allah bertanya, Ashfaqtum, apakah kalian khawatir kalau hukum ini dilanjutkan, diterus-teruskan oleh Allah? Nah sudah, kalau kalian khawatir seperti itu, dan Allah memang tahu bahwasanya manusia ini sangat suka dengan harta. Kalau setiap mau ketemu Nabi harus sedekah, ini menyusahkan ini seperti ini. Nah, maka Allah katakan, sudahlah, taballahu alaikum, Allah sudah memberi tobat kepada kalian, yaitu Allah sudah menghapuskan kewajiban yang ada pada ayat sebelumnya tadi. Maka sebagai gantinya, tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Ini sebagai ganti dari perintah yang pertama yang dihapuskan tadi. Maka kadang-kadang ayat Quran itu hukumnya sudah dihapus, tetapi ayatnya masih tetap ada dalam Al-Quran. Ini istilahnya adalah mansukhun hukman, dihapus hanya hukumnya saja, tapi lafalnya belum dihapus. Ayat-ayat yang seperti itu, kalau kita membacanya, ini tetap pahalanya tetap, satu huruf dapat pahala berapa? 10 pahala, meskipun ayatnya sudah dihapus hukumnya. Dan kadang-kadang ayat yang menghapus datangnya ayat setelahnya, seperti dalam kasus ini. Ayat 12 sudah dihapus, penghapusnya adalah ayat berikutnya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dari sisi qiraah, ashfaqtum, ini hamzah ketemu hamzah, orang Arab menganggap ini bacaan yang susah. Karena itu sebagian qiraah membolehkan membaca dengan bacaan tashil. Bacaan tashil itu A yang pertama dibaca jelas, kemudian A yang kedua dibaca lunak. Kalau semuanya dibaca jelas, ashfaqtum, nah itu boleh. Boleh juga dibaca tashil, ashfaqtum, seperti a'jamiyun, ashfaqtum. Ini
teori membaca Quran menurut orang-orang Arab, dan ini juga mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, di sini Allah mengatakan tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat. Kemudian Allah mengatakan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Para ulama mengambil kesimpulan, berarti dua ini sesuatu yang digandengkan, tidak boleh dilepas. Salat gandengannya zakat, taat Allah gandengannya taat Rasul. Kalau ada orang salat saja tidak mau zakat, tidak diterima. Atau sebaliknya, ada orang mau zakat, dermawan dia, tetapi salat tidak mau, tidak diterima. Ada orang taat Allah saja, Quran tok, hadis tidak mau, tidak diterima. Dua-duanya harus digandengkan karena qarinatan, karena digandengkan oleh Allah, tidak boleh kita pisahkan. Kemudian ayat yang ke-14 Allah mengatakan, alam tara, belumkah engkau melihat, ila kepada alladzina, orang-orang yang tawallau, mereka itu memperwalikan, menjadikan wali, qauman, suatu kaum, ghadiballahu alaihim, yang Allah itu marah terhadap mereka atau murka terhadap mereka. Mahum, tidaklah mereka, minkum, termasuk kalian umat Islam, wala, dan tidak pula minhum, termasuk mereka, yaitu termasuk kaum yang dimurkai Allah. Wa yahlifuna, dan mereka itu bersumpah, alal kadhibi, di atas kedustaan, wahum, padahal mereka ya'lamun, mengetahui, maksudnya mengetahui bahwa mereka dusta. Ayat 14 ini bicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu mereka dalam hatinya memberikan kecintaan kepada orang-orang Yahudi, memusuhi umat Islam. Jadi orang munafik zahirnya Islam, kalau ketemu orang muslim mengatakan kami muslim, tetapi batinnya sebenarnya tidak Islam. Batinnya isinya cinta kepada orang Yahudi, sementara kepada orang muslim malah benci. Allah buka isi hati mereka dalam ayat ini. Maka yang dimaksud qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah, itu adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Seperti ghairil maghdubi alaihim, itu orang Yahudi. Waladdallin itu Nasrani. Nah, maka di sini Allah mengatakan mahum minkum wala minhum. Orang munafik itu bukan termasuk kalian umat Islam. Berarti orang munafik itu hakikatnya apa? Kafir. Lah kalau orang munafik kafir, kenapa tidak boleh dibunuh? Karena mereka menampakkan Islam, maka harus dihukumi seperti seorang muslim, tidak boleh dibunuh. Tapi hakikatnya kafir. Karena Allah itu tidak melihat kepada zahir, tapi Allah itu melihat kepada batin. Batinnya apa? Dalam hatinya apa? Dalam hatinya dia itu kekafiran isinya, maka mereka dihukumi kafir. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa munafik kafir. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka orang munafik sangat ingin andai kalian itu kafir seperti mereka telah kafir. Ini sangat jelas bahwa munafik adalah kafir. Makanya di sini Allah mengatakan mahum minkum. Hati-hati ya, orang munafik itu bukan termasuk umat Islam. Maka kita dilarang dalam ayat yang lain menjadikan mereka sebagai bitanah, yaitu teman dekat kita. Teman dekat kok kafir, haram. Teman dekat kok munafik, tidak boleh. Ya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Allah mengatakan wala minhum, orang munafik juga bukan termasuk Yahudi. Ini maksudnya seolah-olah Allah mengatakan, kenapa munafik itu mencintai Yahudi? Wong bukan termasuk Yahudi. Kalau munafik termasuk Yahudi, mencintai Yahudi ya wajar, karena kelompoknya sendiri. Nah ini munafik ngakunya Islam, tidak mengaku kalau dia sebagai Yahudi, tapi kok malah cintanya kepada Yahudi. Aneh seperti ini. Kemudian wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka sumpah dengan dusta padahal tahu kalau mereka dusta. Ini ada satu kasus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang munafik, "Ala ma tashtumuni wa anta wa ashabuka?"
Jadi waktu itu ketika Nabi bermajelis sama sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang laki-laki yang sebenarnya dia itu adalah matanya mata setan. Nanti kalau dia datang jangan ada yang ngomong. Ternyata betul, orang itu datang. Maka setelah orang itu datang, Nabi langsung menegur, kamu dasarnya apa? Mencela saya dan juga mencela saya bersama sahabat-sahabat kamu. Dasarmu apa mencela saya? Maka orang munafik ini mengatakan bahwasanya demi Allah kami tidak melakukan hal tersebut. Ma qalu wa ma fa'alu. Saya tidak mengucapkan kata-kata yang mencela kamu, kami tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, setelah mereka bersumpah seperti itu, turun ayat ini. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka sumpah di atas kedustaan padahal mereka mengetahui kalau mereka adalah orang-orang yang dusta. Allah mengatakan, a'addallahu, Allah telah menyiapkan lahum untuk mereka azaban, siksaan syadidan yang dahsyat, yaitu neraka. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'a, jeleklah, ma, apa yang kanu, adalah mereka, ya'malun, beramal. Ini dalil bahwasanya orang munafik pasti masuk ke dalam neraka. Dan ini dalil bahwa neraka sudah ada sekarang ini. Karena Allah mengatakan a'adda, Allah sudah siapkan. Sesuatu yang disiapkan berarti sudah ada. Dan ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Menyelisih mereka orang-orang Mu'tazilah. Mereka menganggap neraka belum ada. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin neraka sudah ada. Rasulullah bersabda, kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka-buka, pintu neraka ditutup-tutup. Berarti sudah ada neraka itu. Bukan sia-sia Allah menciptakan neraka, bukan sia-sia Allah menciptakan surga. Karena pada musim panas kita mendapatkan panas, itu panasnya sumbernya dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada fungsinya neraka itu, supaya kita di dunia merasa panas sehingga kita jadi teringat neraka. Sehingga kalau kita teringat neraka, kita jadi berhati-hati dalam kehidupan kita di dunia. Karena hidup kita cuma paling berapa lama? 60 tahun, 70 tahun. Kalau tidak hati-hati, sengsaranya kekal di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka kita hidup di dunia ya harus sengsara, alias sengsara maksudnya kita harus berhati-hati, tidak boleh semau kui. Tapi hidup di dunia memang terbatas, yaitu harus ini, harus itu, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini dalil bahwasanya orang munafik berada di dalam neraka, bahkan di dasar paling rendah. Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar. Ini boleh dibaca daraki atau darki. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada dasar yang paling rendah dari neraka. Berarti mereka masuk neraka, tur paling bawah. Apakah mungkin keluar? Allah katakan, walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati untuk mereka seorang penolong pun, alias mereka apa? Kekal di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa mereka masuk neraka? Allah katakan innahum sa'a ma kanu ya'malun, karena amalnya jelek. Ibnu Katsir mengatakan, amalnya jelek maksudnya mereka mencintai Yahudi, mereka membenci kaum muslimin, mereka sumpah dusta. Nah, ini berarti amal yang jelek ini. Maka ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa mencintai orang-orang kafir itu termasuk dosa besar karena diancam neraka. Sudah sering saya sampaikan, dosa besar itu ditandai diancam neraka atau murka atau laknat atau hukuman had di dunia. Nah, ini diancam neraka. Ini menunjukkan dosa besar. Mencintai orang kafir dosa besar, membenci kaum muslimin dosa besar, dusta ketika sumpah dosa besar. Na'udzubillah. Kita lanjutkan ayat 16. Allah mengatakan, ittakhadhu, mereka menjadikan, aimanahum, sumpah-sumpah mereka, junnatan, sebagai perisai, fasaddu, lalu mereka menghalangi, an sabilillah, dari jalan Allah, maksudnya dari Islam. Falahum, maka bagi mereka, azabun, siksaan, muhinun, yang menghinakan mereka di dalam neraka. Mereka menjadikan sumpah sebagai perisai. Mereka bersumpah dengan sumpah bohong,
mengatakan bahwasanya kami tidak mencela engkau wahai Rasulullah, padahal mereka bohong. Kami betul-betul beriman demi Allah, padahal mereka bohong. Nah, jadi mereka itu zahirnya muslim. Gara-gara mereka zahirnya muslim, maka sebagian orang-orang yang tidak kenal siapa hakikat mereka terkecoh oleh mereka. Karena terkecoh oleh mereka, maka fasaddu an sabilillah, jadi terhalang untuk masuk Islam. Orang munafik yang jelek itu menghalangi orang masuk Islam. Bagaimana caranya? Dia pura-pura masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mengatakan, oh Islam itu ternyata isinya jelek tok. Kamu yang belum masuk Islam, nggak usah masuk Islam. Saya sudah kebacut masuk Islam. Saya sudah tahu bobroknya Islam. Disampaikan bobroknya Islam. Meskipun namanya Buya atau siapapun, tapi kalau dia mencela-cela Islam, itu berarti apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Masya Allah, kita lihat apa faktanya dalam kehidupan keseharian kita. Ada orang disebut Buya, tetapi apa? Ngomongnya ranggenah, betul-betul mengejek Islam, mengatakan macam-macam tentang sabda-sabda Nabi SAW yang sudah baku, isinya sudah baku, tidak boleh diubah-ubah. Tapi dia apa namanya? Dia ubah-ubah fatwa-fatwa Nabi SAW. Nah, ini sesuatu yang termasuk dalam ayat ini. Fasaddu an sabilillah. Menyebabkan orang yang belum masuk Islam jadi nggak mau masuk Islam. Kenapa? Mengetahui bobroknya Islam menurut perkataan dia. Maka Allah mengatakan falahum adzabum muhin. Merekalah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang menghinakan. Kenapa diberi siksaan yang menghinakan? Para ulama mengatakan karena mereka menghinakan nama Allah, yaitu digunakan untuk sumpah yang dusta. Ini sama dengan merendahkan Allah kayak gini. Karena sumpah itu kita menggunakan suatu zat yang dimahabesarkan demi Allah. Nah, kenapa kok demi Allah? Karena Allah Maha Besar. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting, kita ungkapkan dengan demi Allah, dengan sumpah. Nah, itu untuk memuliakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah mereka gunakan untuk sumpah dusta. Ini berarti merendahkan Allah, maka mereka diberi balasan yang setimpal, yaitu yang menghinakan mereka. Allah mengatakan, lan tughniya, tidak akan bermanfaat anhum, terhadap mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, tidak pula anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, syai'an, sedikit pun. Ulaika, mereka itu ashabun nari, penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, orang-orang yang kekal. Ini dalil kedua bahwasanya orang munafik adalah orang kafir sehingga kekal di neraka. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya konsep. Konsepnya apa? Tidak akan kekal di neraka selain orang kafir. Kalau tidak kafir, tidak kekal. Orang muslim bunuh diri, mati gara-gara apa? Mencekik lehernya sendiri. Kalau dia masih muslim, itu tidak akan kekal di neraka. Ini konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga konsep ini kalau kita pahami, kita tidak akan sesat dalam memahami sabda-sabda Nabi atau dalil-dalil yang kita temukan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah bersabda, man qatala nafsah, barang siapa yang bunuh diri bihadidah, dengan sajam, senjata tajam, fahadidatuhu fi yadihi, maka sajamnya akan berada di tangannya. Yatawajja'u biha fi batnih, dia akan tusuk-tusukkan pada perutnya, fi nari jahannam, besok di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal, dikekalkan selama-lamanya di neraka. Ini hadis muttafaqun alaih, sahihnya sahih peringkat pertama. Nah, hadis ini, kalau ini maksudnya adalah orang muslim, yang dimaksud kekal, dikekalkan selama-lamanya, ini maksudnya lama di neraka. Bukan berarti betul-betul kekal, bukan. Itu salah paham itu. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Karena itu memahami dalil tidak boleh kita memahami secara tekstualnya saja, padahal kita tidak punya ilmu, nggak bisa. Karena kalau semua dalil kita pahami secara tekstual saja, tanpa pemahaman para ulama, berarti seolah-olah kita mengatakan lebih pintar daripada para ulama.
Padahal kita disuruh oleh Allah untuk minta fatwa kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ulama. Nah, termasuk dalam masalah begini, kita tanya kepada ulama, ternyata maksudnya kalau dia muslim maka dia lama di neraka, bukan kekal betul-betul. Tapi masih bisa keluar dari neraka. Nah, adapun orang kafir, di sini hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka. Ini menunjukkan munafik itu kafir hakikatnya. Allah mengatakan yauma, ketika pada hari, yab'atsuhumullahu, Allah membangkitkan mereka jami'an semuanya. Fayahlifuna lahu, lalu mereka bersumpah kepada Allah. Kama sebagaimana yahlifuna, mereka bersumpah lakum, kepada kalian, yaitu di dunia. Wa yahsibuna, dan mereka mengira annahum, bahwasanya mereka ala syai'in, di atas sesuatu, maksudnya di atas sesuatu yang bermanfaat. Ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, humul kadzibun, merekalah para pendusta, orang-orang yang bohong. Yauma, pada hari, maksudnya ingatlah suatu hari. Jadi di sini ada satu kata yang terhapus, ulkur yauma, ya. Ingatlah suatu hari nanti, di mana hari itu Allah membangkitkan seluruh manusia, termasuk orang-orang munafik. Lalu orang munafik akan sumpah bohong kepada Allah, sebagaimana di dunia mereka juga sumpah bohong kepada umat Islam. Dari sini Ibnu Katsir mengambil pelajaran, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan suatu perkara, nanti matinya juga akan kondisi seperti itu. Wa bu'itsa 'alaih, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat, sifatnya tersebut masih dia bawa juga. Orang munafik sukanya bohong, sampai akhirat dibawa sifat itu. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah, disuruh mempertanggungjawabkan amalnya, mereka sumpah bohong sama Allah. Demi Allah, ya Allah, demi namamu ya Allah, kami betul-betul bukan orang kafir, kami mukmin. Dalam hati kami percaya betul-betul bahwa engkau itu ada, jannah ada, neraka ada, Muhammad betul-betul nabimu. Mereka bersumpah seperti itu, yahsabuna annahum ala syai'. Dikira sumpahnya akan berguna, sebagaimana dulu ketika di dunia bersumpah bohong juga berguna. Mereka dulu mengatakan kami beriman, nah, ternyata berguna sumpah mereka, karena umat Islam tidak membantai mereka. Nah, mereka kira kalau sumpah bohong sama Allah, Allah juga bisa ketipu, padahal Allah mengetahui isi hati manusia. Maka Allah katakan, ala innahum humul kadzibun. Orang-orang yang dusta itu ya orang-orang munafik itu. Maka dustanya dibawa sampai mati, sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu, kalau kita ingin mati dalam kondisi baik, husnul khatimah, hendaklah kita melazimi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dilazimi terus. Panjenengan sudah bisa sholat 5 waktu ke masjid, lazimi, insya Allah mati husnul khatimah. Panjenengan bisa membaca Quran, baca Quran setiap hari, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Panjenengan termasuk orang-orang yang ikut pengajian seperti ini. Ini tidak semua umat Islam mau ikut loh Pak. Ada umat Islam tuh acuh tak acuh, sepokok min urip. Nah, sementara ada umat Islam yang pengen ngerti apa sih yang diperintahkan Allah, apa sih yang dilarang oleh Allah, supaya berhati-hati dalam kehidupan, supaya nanti di akhiratnya beruntung, di kuburannya beruntung. Nah, ini tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kita sudah bisa melakukan seperti ini, lazimi terus, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Allah mengatakan, istahwada, menguasai alaihim, terhadap mereka, asyaitanu, setan, fa'angsahum, maka menjadikan mereka lupa terhadap zikrullah, zikir kepada Allah. Ulaika, mereka itu, hizbus syaitan, golongan setan atau tentara setan. Ala, ketahuilah, inna hizbas syaitan, sesungguhnya golongan setan, humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi, yaitu rugi dunia dan rugi juga di akhirat. Jadi kenapa orang-orang munafik kok bisa seperti itu? Bohong, sumpah bohong, mencintai orang-orang kafir, membenci orang-orang beriman. Itu sebabnya apa? Sebabnya karena sudah dikuasai oleh setan. Nah, karena itu kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai setan.
Apa saja perkara-perkara yang menyebabkan setan menguasai kita? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Tidak ada 3 orang dalam satu kampung atau satu badui, ya, tempat nomaden. La tuqamu fihimus shalah, yang tidak ditegakkan salat pada mereka, tidak ada salat jamaah. Illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan pasti menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, lazimilah jamaah, fa innama ya'kuludz dzibul qasiyah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang menyempal dari jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka bahaya sekali satu tempat tidak ada salat jamaah. Dulu beberapa hari yang lalu ada beberapa masjid ditutup, bahaya itu. Satu kampung mestinya ada jamaah Jumat, tidak ada Jumatan, gara-gara Covid ditutup. Naudzubillah, setan menguasai itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kalau di masjid ini tidak ditutup, meskipun beberapa masjid menutup gara-gara Covid. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mentaati peraturan-peraturan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 20 Allah mengatakan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhaddunallaha, menentang kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika, mereka itu, fil adzallina, di dalam orang-orang yang paling rendah. Maksudnya Allah menjamin orang yang menentang Allah dan Rasul itu pasti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan fid darain, yaitu rendah di dunia dan juga rendah di akhirat. Dan itu sudah terbukti pada perang Badar. Kaum muslimin menang, maka orang-orang kafirin mereka kalah. Orang-orang munafik ikut rendah juga karena mereka tidak berani ikut perang waktu itu. Mereka tidak berani untuk maju dalam peperangan, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dan perang-perang lainnya. Nah, maka mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tersebut. Kemudian Allah mengatakan, kataballahu, Allah telah menetapkan, la aghlibanna, sungguh betul-betul aku mengalahkan, ana, aku ini, wa rusuliya, dan juga rasul-rasulku pasti akan mengalahkan terhadap orang-orang kafir. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, azizun, maha gagah. Jadi selain Allah menetapkan bahwa yang menentang Allah dan Rasul pasti rendah, demikian juga Allah menetapkan Allah dan Rasulnya pasti menang. Muncul pertanyaan, kenapa ada Rasul-Rasul yang dibunuh oleh kaumnya? Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Katanya menang, kok kalah? Tanda kalahnya dibunuh. Nabi Isa dikeroyok, akhirnya harus diambil oleh Allah naik ke langit. Nah, ini berarti kan kalah ini, gimana nih? Nah, maka jawabannya adalah bahwasanya Rasul itu dibagi dua. Ada Rasul yang disuruh perang, ada Rasul yang tidak disuruh perang. Rasul yang disuruh perang itulah yang dimaksud la aghlibanna ana wa rusuli. Betul-betul saya dan Rasulnya akan menang, itu maksudnya Rasul-Rasul yang disuruh untuk perang. Nabi Zakaria tidak disuruh perang, Nabi Yahya tidak disuruh perang. Maka kalau mati terbunuh nggak ada masalah. Itu terbunuh yang mulia, derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi itu derajat tinggi, matinya mati syahid, lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa sebagian nabi ada yang kalah, ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Sebagai penutup, saya tampilkan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakna dengan ayat yang kita baca ini. Rasulullah bersabda, wa ju'ila rizqi, dijadikan rizki saya, tahta dhilli rumhi, di bawah naungan tombak saya. Maksudnya saya kalau perang pasti ditolong oleh Allah, maka menang. Kalau menang mendapatkan apa? Ghanimah. Itu rizkinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila dhullu, dan diletakkanlah kerendahan, was-sagharu, dan kekerdilan, ala man khalafa amri, kepada siapapun yang menyelisih perintahku. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih.
Ini semakna dengan ayat yang kita baca tadi, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul pasti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin negara, kepala negara, presiden, dia tidak menegakkan aturan Allah dan Rasul, malah menentang, pasti akhirnya nanti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin bukan kita, tapi yang menjamin adalah Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 20. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.